يقول سبحانه وتعالى Allah Subhanahu wa taala berfirman, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. telah muncul kerusakan di daratan ataupun di lautan, itu semua sebab ulah manusia. والعلماء هم الذين يصلحون هذا الفساد. Dan para ulama itulah yang tugasnya memperbaiki apa-apa yang telah rusak. فلهذا الله سبحانه وتعالى أشغل ملائكته وجميع خلقه بالاستغفار لطالب العلم والمعلم معلم الناس الخير. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ini membuat sibuk para malaikat-malaikatnya untuk beristighfar kepada para pelajar dan kepada para guru yang mengajarkan ilmu. لأن الله سبحانه وتعالى بهم يصلح ما أفسد الناس. Karena dengan mereka lah yang tugasnya memperbaiki apa yang pernah sudah dirusak oleh manusia-manusia lainnya. وهم أشرف الخلق وأعظم الخلق. Jadi mereka ini adalah makhluk yang paling mulia dan yang paling terhormat. ولهذا ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال. Sebab itu di dalam riwayat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, طالب العلم mencari ilmu itu, يستغفر له كل شيء. santri itu, pencari ilmu, segala sesuatu itu pasti memintakan ampun untuknya. كل أخضر ورب. Semua yang basah ataupun yang kering makhluk itu pasti akan beristighfar untuk setiap pencari ilmu. حتى الطيور في الهواء. Meskipun burung yang ada di udara, وحتى الحيتان في البحر. meskipun ikan paus yang ada di dalam lautan, وحتى النملة في جحورها. meskipun semut yang ada di sarangnya di bawah tanah, الأشجار والأحجار كلها تستغفر له. pohon-pohonan, bebatuan, semuanya beristighfar untuk mencari ilmu. لماذا؟ Kenapa? لأن العالم هو الذي يصلح الله به ما أفسد الناس. Karena kalau pencari ilmu tadi sudah jadi orang alim itulah yang akan memperbaiki apa-apa yang pernah dirusak oleh manusia. هذا الفساد الذي يتضرر به الخلق أجمعين. Kerusakan inilah yang membahayakan semua makhluk. التي بها يضع الإنسان الشيء في نصابه وفي محله. Dengan ilmu dan pengetahuan inilah manusia mampu meletakkan sesuatu sesuai dengan kadarnya dan tepat pada tempatnya. فلهذا كان أول ما علم الله آدم أن يستحق الخلافة في الأرض. Sebab itulah ilmu pertama yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam sebagai ilmu yang layak oleh khalifah. وعلم آدم الأسماء كلها. Allah mengajarkan nama-nama semuanya kepada Nabi Adam. لماذا علمه الأسماء؟ Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan nama-nama kepada Nabi Adam? لأن بمعرفة الأسماء تعرف الأحكام. Karena dengan mengetahui nama-nama sesuatu, kita pasti akan tahu fungsi dari nama tersebut. قال وعلم آدم الأسماء أي علم اللغة. Allah mengajarkan ilmu nama-nama kepada Nabi Adam, maksudnya adalah ilmu bahasa. فإن اللغة إذا أتقنتها وعلمتها وعرفتها استطعت أن تضع الأشياء في أماكنها. Karena ketika kalian sudah benar-benar memahami, menekuni namanya ilmu bahasa, kalian pasti mampu meletakkan sesuatu sesuai dengan keperluan dan kebutuhannya. واستطعت أن تعطي الأشياء أحكامها. Dan bahkan kalian juga dapat menentukan hukum yang sesuai dengan namanya. وما أفسد الناس إلا التلاعب باللغة. Dan manusia-manusia sekarang ini sudah merusak, kerusakan yang pernah dibuat oleh manusia sekarang ini itu semua hasil dari permainan kata-kata. والتلاعب بالمفاهيم. Dan mereka mempermainkan konsep-konsep. والتلاعب بالكلمات. Dan kemudian mereka mempermainkan kalimat demi kalimat. والتلاعب بالمصطلحات. Dan kemudian mereka juga mempermainkan istilah demi istilah. فإذا اختلت اللغة Karena ketika suatu bahasa itu sudah cacat, اختل نظام الكون. maka sistem yang ada di dunia ini juga akan cacat. وفسدت الأشياء. Dan semua akan jadi rusak. ولهذا يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوره. Sebab itulah di dalam kaidah dinyatakan hukum terhadap sesuatu adalah cabang dari gambaran sesuatu tersebut. ويقول عليه الصلاة والسلام Nabi Muhammad SAW bersabda, لا تقوم الساعة tidak akan terjadi hari kiamat حتى تعود السنة بدعة sampai yang namanya sunnah nanti berubah menjadi bid'ah, وتعود البدعة سنة dan bid'ah dikatakan menjadi sunnah, وحتى تشرب الخمر بغير اسمها dan sampai nanti orang minum bir tapi bukan dengan nama bir,
ويؤكل الربا بغير اسمه Dan orang-orang akan makan riba tapi dengan nama selain riba. ويؤتى الزنا بغير اسمه. Dan orang akan berzina tapi namanya sudah bukan zina lagi. هذه كلها من أسباب التلاعب باللغات. Ini adalah salah satu sebab permainan bahasa dan kosakata والتلاعب بالمصطلحات dan mempermainkan istilah-istilah التي غيرت المفاهيم yang mana karena itu dapat merubah konsep-konsep وغيرت المصطلحات dan dapat merubah istilah-istilah yang benar. وفهم الناس الأمور على غير مفاهيمها الحقيقية. Akhirnya masyarakat memiliki pemahaman yang berbeda dengan hakikatnya, ففهموا السنة بغير الاسم الصحيح. sehingga mereka mampu memahami sunnah tapi bukan dengan namanya yang benar. وفهموا البدعة بغير الاسم الصحيح. Mereka memahami kata-kata bid'ah bukan dengan maknanya yang sebenarnya. وأعطوا للشرك اسما آخر. Dan bahkan nama syirik punya nama lain. وللتوحيد اسما آخر. Dan kemudian memberikan nama tauhid itu dengan nama lain. وللإرهاب اسما آخر. Bahkan teroris juga disebut dengan nama yang lain. وللتصوف اسما آخر. Dan kemudian tasawuf juga dikasih nama lain. حتى فسدت المفاهيم. Sampai semua pemahaman dan konsep rusak. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام مبينا لهذه الصفة التي هي مجمع الصفات كلها. Sebab itulah Nabi Muhammad SAW menyebutkan di dalam hadisnya sebagai pengumpul kepada semua sifat-sifat yang telah disebutkan tadi. ليس الشديد بسرعة. Yang namanya orang kuat itu bukan ketika dia menang terus kalau lagi berantem atau bertengkar. إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. Tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan nafsunya ketika dia lagi marah. إن لم تملك نفسك عند الغضب فإن النفس هي التي تملك. Kalau kalian tidak mampu mengontrol jiwa kalian ketika dalam keadaan marah, maka ketika itu jiwa kalianlah yang akan mengontrol diri kalian. وهنا يتميز الصوفي من عدمه. Nah, disinilah kelihatan bedanya orang sufi dengan orang lain selain sufi. أن تتخيل نفسك لو أنت في مقام النبي عليه الصلاة والسلام. Coba kalian bayangkan bagaimana keadaan kalian kalau kalian di posisinya Nabi Muhammad. وأنت في حالة الغضب. Kalian dalam keadaan marah sangat. وأنت في حالة الشدة. Dan kalian dalam keadaan terdesak. وأنت تحب الانتقام. Bahkan kalian punya perasaan ingin balas dendam. ثم يأتيك إنسان قادر يقول لك مرني وأنا بأحبسه وأضربه وأغرمه وأفعل به كذا وكذا. Kemudian kalian didatangi oleh orang yang memiliki kekuatan seperti itu. Tolong kasih aku perintah. Aku akan bunuh dia, aku akan pukuli dia, aku akan hancurkan mereka. ليس الضبط أن تضبط نفسك وأنت غير قادر. Karena yang namanya pengendalian jiwa bukan ketika kalian mengendalikan jiwa dalam keadaan kalian mampu. ولكن الضبط أن تضبط نفسك عند القدرة على تحقيق ما تريد. Jadi ketika kalian mengontrol itu bukan kalian kontrol ketika kalian nggak mampu, tapi yang namanya pengontrolan diri ketika kalian mampu untuk membalas. وعند شدة الغضب. Dan ketika kalian dalam keadaan sangat marah. بهذه الأخلاق فتح المسلمون البلاد والعباد. Dengan akhlak seperti inilah kaum muslimin mampu menaklukkan semua negara. وبهذه الأخلاق أسسوا المجتمعات. Dan dengan akhlak seperti inilah mereka kaum muslimin mampu mendirikan masyarakat. وبهذا التصوف بنوا الشخصيات العظيمة التي أثرت في الكون والتي استطاعت أن تكسب قلوب الناس. Dan dengan akhlak seperti inilah tasawuf mampu membina karakteristik suatu bangsa dan masyarakatnya. استطاعت أن تتخاطب مع قلوب الناس حتى قبلتهم. Karena tasawuf ini mampu berbicara kepada hati-hati masyarakat sehingga dapat menarik mereka. أحبهم الناس المسلمون والكافرون. Orang-orang muslim dan orang-orang kafir pun cinta kepada mereka. أو أنه أثر عن الصحابة. Atau sebagian menyebutkan ini riwayat dari sahabat. رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر جهاد النفس. Kami balik dari peperangan yang kecil menuju kepada peperangan yang besar, yaitu perang melawan hawa nafsu dan jiwa seseorang. فإن النفس هي أعظم عدو أعظم عليك حتى من الشيطان نفسه. Karena hawa nafsu itu adalah musuh terberat kalian, bahkan lebih berat dari setan. المجاهد من جاهد نفسه. Karena yang disebut sebagai orang mujahid adalah orang yang berjihad dengan hawa nafsu. إن النفس لأمارة بالسوء. Karena sesungguhnya hawa nafsu ini selalu mengajak kepada sesuatu perkara yang buruk.
نفسك هذه التي إن سيطرت عليها بنيت شخصيتك أثبتت وجودك في هذا المجتمع وهذا الكون لنفع عباد الله. Hawa nafsu ini yang kalian kontrol, ketika kalian berhasil mengontrolnya, disitulah muncul pribadi kebaikan yang dari diri kalian, baru di situ kalian mampu membina masyarakat dan bangsa. Allah sallata alaina syaitan wan nafs. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita musuh dua, setan dan hawa nafsu. Baik, iblis. Oke, kalau gitu iblis gimana? Iblis itu ketika bermaksiat kepada Allah di permulaan, siapa yang memberikan was-was kepada iblis? Kita ini yang memberikan was-was kepada kita ini setan. Dan yang mempermainkan akal kita ini setan. Yang memberikan arahan kepada sesuatu yang buruk ini adalah setan. Oke, kalau gitu siapa setannya setan? Nah, di sini kita harus tahu. Setannya setan yang mampu menguasai setan sendiri. Hawa nafsu yang dilakukan oleh iblis ketika melanggar perintahnya Allah. Oleh karena itu disebutkan musuh yang paling berat adalah hawa nafsu yang ada di dalam diri kalian sendiri. Banyak perilaku dan sifat seseorang itu yang muncul dari sifat ego kalian sendiri, dan kalian nurut kepada hawa nafsu kalian sendiri. Dan kalian juga menjadi taat kepada hawa nafsu kalian sendiri. Setan itu nggak mampu menguasai kalian kecuali kalau kalian sudah mengalahkan hawa nafsu kalian. Karena hawa nafsu itu adalah pintu tempat setan masuk. Kalau kalian sudah mengontrol hawa nafsunya dan tutup pintu tersebut, maka setan sudah putus asa untuk mengganggu kalian.